Selamat siang, perkenalkan nama saya Vansensius Sakarsi, NIM 18104167734, kelas manajemen bagi C, mata kuliah analisis lingkungan bisnis, dosen pengampu Adi Mursalin SCMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester atau UAS. Saya akan menjawab nomor 1. Baiklah, jika saya pengusaha, mengapa saya harus memperhatikan lingkungan ekonomi, politik, sosial, teknologi, etika, atau lingkungan legal dan hukum? Karena saya akan menjawab yang pertama, ekonomi. Lingkungan ekonomi makro merupakan lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa yang akan datang sangat berguna dalam membuat keputusan investasi yang menguntungkan. Untuk itu, seorang investor harus mempertimbangkan beberapa indikator ekonomi makro yang bisa membantu investor dalam membuat keputusan investasi. Indikator ekonomi makro yang seringkali dihubungkan dengan pasar modal adalah fluktuasi tingkat suku bunga, inflasi, dan kurs atau nilai tukar rupiah. Sedangkan bagian B, lingkungan politik. Dalam berbisnis sangatlah penting pertimbangan risiko politik dan pengaruh terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya erat dan dengan pemerintah serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, organisasi politik atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsung suatu bisnis. Jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis sosial. Sedangkan yang C, sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Lingkungan keluarga, teman sebaya, serta lingkungan tempat tinggal akan membentuk perilaku dalam diri setiap individu. Lingkungan sosial yang baik akan membentuk pribadi yang baik karena perilaku dan cerminan dari lingkungan sosial. Empati. Keluarga menjadi lingkungan sosial yang pertama kali dikenal seorang individu sebelum terjun pada lingkungan sosial lainnya yang lebih baik atau lebih besar. Yang bagian D, teknologi. Sebagai pengusaha, kita harus paham juga dengan teknologi. Kenapa saat ini di zaman modern semua secara online dan kita tidak harus mempromosikan produk kita dengan kirim atau ke jalan. Cukup kita posting produk kita tersebut di internet, misalkan di WhatsApp, FB, Instagram, politik, meliputi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang industri dan fasilitas lainnya.
Selain itu, telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sudah sangat pesat. Penerapan teknologi informasi sudah banyak diterapkan pada perusahaan yang berskala nasional maupun swasta. Yang bagian etika atau lingkungan. Apa itu etika atau lingkungan? Prinsip yang mendasari etika lingkungan adalah bahwa alam memiliki nilai intrinsik. Ini berarti bahwa alam dan bagiannya tidak hanya berarti untuk mencapai satu tujuan, tetapi berakhir di dan diri mereka sendiri. Untuk banyak usaha kecil, biaya adalah kekhawatiran. Satu studi menemukan bahwa 78% dari usaha kecil tidak ada sistem manajemen lingkungan. Meski demikian, sebagian besar pemilik bisnis benar-benar ingin untuk mengurangi dampak lingkungan mereka, tetapi diadakan kembali oleh kendala sumber daya serta faktor-faktor lainnya. Sepertinya kurangnya dukungan atau bimbingan. Sedangkan bagian F, legal atau hukum. Mengapa harus memperhatikan lingkungan ini legal atau hukum? Karena setiap usaha atau perusahaan memiliki aturan yang harus dipatuhi. Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus bekerja, berada dan didirikan di wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Banyak bisnis berjatuhan bukan karena bisnisnya tidak bagus, namun karena kasus hukum yang menderanya, malah mengecilkan semangat sang pengusaha untuk melanjutkannya. Ada yang karena ketidaktahuan soal hukum malah yang menyeretnya ke meja hijau, bahkan sampai menginap di hotel Prodeo atau penjara. Ada juga yang tidak siap legalitas sehingga kalah bersaing dengan kompetitor. Yang nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Strategi pasar adalah strategi pemasaran, upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Pengertian strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya untuk dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Strategi pemasaran menurut para ahli ada beberapa. Menjelaskan tentang definisi strategi marketing, diantaranya adalah 1. Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong, pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungan dengan konsumen. Yang kedua, menurut Kurtz, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dan marketing mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. Menurut Philip Kotler, pengertian strategi pemasaran adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana dalam terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budgets untuk pemasaran. Yang keempat, menurut T.J. Giptono, pengertian strategi pemasaran adalah
fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang kesinambungan melewati pasar yang memasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target tersebut. Yang kelima, menurut Stanton, pengertian strategi pemasaran adalah suatu yang melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dan tujuan untuk merancang dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk, barang atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Soal nomor bagian 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-market strategi. Strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar. Banyak perusahaan terlibat dalam strategi non-pasar sehingga mereka dapat keluar dari pesaing mereka di pasar atau untuk mengamankan monopoli pasar. Beberapa strategi non-pasar umum yang digunakan untuk perusahaan adalah media dan penggunaan politik untuk melobi mengaruh pasar. Lobby politik adalah untuk strategi di mana perusahaan menggunakan kelompok lobby yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses ke pembuat keputusan. Kelompok terutama dari pemerintah, kelompok lobby melobi perusahaan dengan pergi ke media atau stasiun TV dan radio untuk melobi perusahaan. Dengan demikian, kelompok melobi menggunakan politisi atau media untuk mendorong kebijakan organisasi dengan mengakses pembuat keputusan dan juga menggunakan media untuk menghidupkan dukungan bagi praktisi bisnis organisasi. Jawaban nomor 4. Jelaskan konsep 4I dalam menganalisis lingkungan bisnis. Yang pertama, produk. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan dalam marketing. Produk adalah apapun yang ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan keinginan atau kebutuhan sebagai pelaku usaha. Anda harus bisa membuat produk atau jasa yang diterima oleh masyarakat. Beberapa dari Anda mungkin bingung bagaimana caranya ada produk. Apa harus yang dibuat? Anda dapat memulainya dengan cara mengembangkan produk atau jasa yang dimiliki menjadi lebih baik. Mintalah kritik atau saran dari konsumen Anda. Kemudian tampung semua saran dan kritik tersebut sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan. Selain itu, Anda juga dapat membuat produk atau jasa apapun yang kualitasnya baik. Kualitas produk atau jasa yang baik tentu saja akan memberikan kepuasan yang tinggi dari konsumen. Sebaliknya, kualitas produk atau jasa yang buruk juga akan membuat konsumen kecewa dan mereka tidak mau untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang kedua kalinya. Yang B, price. Harga merupakan salah satu hal yang sensitif dalam sebuah bisnis. Umumnya, konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan Anda dengan kompetitor, sehingga penting untuk dapat menentukan harga yang baik karena harga akan mengaruh terhadap penjualan. Jangan sampai Anda salah menentukan harga yang membuat konsumen menjadi tidak tertarik untuk membeli produk atau jasa. Lalu bagaimana menentukan harga yang baik? Untuk menentukan harga yang sebenarnya mudah. Anda melihat harga pasar atau dengan menghitung HPP atau profil yang diinginkan dan sebagainya. Intinya, harga yang Anda tawarkan atau tetapkan sebaiknya adalah yang masuk akal. Yang C, price. Price atau tempat merupakan salah satu unsur
V dari strategi pemasaran. 4P. Tempat atau lokasi merupakan salah satu faktor penentu bisnis Anda, karena pilihanlah lokasi yang tepat atau yang pas. Maksudnya, pilihlah lokasi yang strategi dan benar. Lokasi yang strategi merupakan lokasi yang ramai dilalui oleh banyak orang, sehingga calon konsumen dan konsumen tertarik serta mudah untuk menemukan tempat jualan Anda. Namun strategi saja tidak cukup, perlu Anda kata tempat yang pas atau tepat. Mengapa demikian? Karena tempat yang strategi jika tidak tepat atau pas juga tidak memiliki efek apapun. Sedangkan yang D, promotion, merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan produk atau jasa Anda pada masyarakat. Dengan strategi pemasaran yang baik, maka diharapkan penjual juga akan meningkatkan. Kini pemasaran atau promosi lebih mudah dilakukan. Anda dapat memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, memasang iklan kerja dan sponsorship, mengikuti bazar dan banyak lagi dimiliki oleh setiap pembisnis. Saat ini banyak pelaku yang usaha yang karena mereka belum memiliki teknik dasar dalam mempersuasi orang dengan cara yang baik dan benar. Tidak hanya buku ini juga mengajarkan kita aspek penting yang perlu diketahui oleh seorang pembisnis sebelum mulai menjalankan usaha, seperti mengapa orang tertarik untuk membeli produk yang kamu jual. Dengan sampul berwarna merah yang cantik, kamu juga tidak akan merasa bosan ketika membaca buku ini, karena di setiap halaman akan terdapat gambar yang mungil dan imut, layaknya seperti membaca buku anak-anak. Selain itu, di setiap bab yang akan kamu disambut dengan daftar isi yang berisi hal-hal apa saja yang akan dibahas di bab tersebut, sekalipun motivasi yang dijamin akan memberikanmu inspirasi dan semakin bersemangat dalam menjalankan bisnis. Sebagai pemula yang masih awal dalam hal dunia bisnis, buku Let's Read Selling bisa dijadikan sebagai buku terbaik untuk. Nomor 5. Coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk menjadi pembisnis sukses, dan jelaskan isi dari buku tersebut dan apapun manfaatnya bagi saudara, dan sebutkan judul buku, jumlah halaman, dan isi dari buku tersebut. Baiklah, saya akan menjawabnya. Buku tersebut untuk belajar bisnis yang pertama adalah Let's Read Book of Selling yang ditulis oleh Jeffrey Gitomer. Di dalam buku ini dikatakan belajar mengenai teknik persuasif dan penjualan, belajar bisnis yang akan membawamu ke kesuksesan. Penulis Jeffrey Gitomer, penerbit Bards Press bahasa Inggris. Jumlah halaman 220 halaman, kisaran harga Rp300.000. Sekian dari video ini. Terima kasih. Selamat siang.